Jumpa lagi di channel Gudang Baca. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai alam dan kearifan masyarakat Melayu Riau. Yang pertama kita akan membahas kearifan ekologi masyarakat Melayu Riau. Ekologi masyarakat Melayu Riau bersumber dari suatu filosofi hidup, yaitu alam terkembang menjadi guru. Ungkapan alam terkembang menjadi guru ini merupakan salah satu falsafah hidup dalam masyarakat Melayu Riau. Ungkapan ini mempresentasikan hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Dalam pembahasan kali ini kita ambil dua contoh, yaitu di bidang perladangan dan juga nelayan. Di bidang perladangan, ungkapan alam terkembang menjadi guru ini tergambar juga dalam aktivitas ekonomi masyarakat Melayu Riau. Misalnya dalam hal mengolah ladang. Orang Melayu akan membuka hutan untuk berladang. Membuka hutan diawali dengan menebas semak-semak, menebang pohon-pohonnya, menutuh, melandang, membakar, memerun, membersihkan, dan meratakan tanah. Alur inilah yang merupakan proses membuka ladang bagi orang Melayu. Setelah seluruh proses dilalui, barulah dapat menanam padi. Di bidang nelayan, yang paling utama adalah dalam hal menangkap ikan. Orang Melayu menggunakan jaring yang berlobang cukup besar, supaya ikan yang berukuran besar saja yang terperangkap. Sedangkan ikan-ikan yang masih kecil dapat melepaskan diri daripada jaring tersebut. Jadi, dari dua contoh ini, itulah dia hubungan antara kearifan ekologis Melayu Riau, yaitu orang Melayu senantiasa ingin menjaga lingkungan hidupnya, membuka perladangan dengan tetap mempertahankan ekosistem hutannya, dan juga menangkap ikan dengan tetap mempertahankan ekosistem perairan yang ada. Kita lanjut dengan konsep kearifan orang Melayu. Konsep kearifan orang Melayu secara sistematis bisa dilihat dari bagan ini tergambar dalam 4 proses utama, yaitu berlandaskan kepada gagasan atau ide, landasan Islam, pantang larang, dan petaka. Yang mana kearifan orang Melayu merupakan gagasan-gagasan yang berlandaskan agama Islam. Agama Islam merupakan landasan dari kearifan orang Melayu Riau. Kearifan ini terwujud dalam pantangan-pantangan orang Melayu, terutama pantangan apabila melanggar syarak dan kewajiban untuk mengerjakan. Apabila terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka barulah orang Melayu akan mengerjakannya. Salah satu contoh orang Melayu untuk menjaga pantang larang adalah menghindari petaka. Ketika melanggar pantang larang, orang Melayu meyakini akan ditimpa petaka. Misalnya, kalau merusak hutan, orang Melayu meyakini akan mendapat petaka dari perbuatannya tersebut, seperti banjir, binatang buas yang masuk ke kampung, belalang yang menyerang perladangan, dan contoh-contoh lain sebagainya. Jadi orang Melayu mengaitkan semua musibah-musibah atau petaka itu dengan pelanggaran pantang larang. Oleh karena itulah pantang larang ini merupakan undang-undang tidak tertulis bagi masyarakat Melayu untuk menjaga alam lingkungannya. Alam dalam pandangan budaya orang Melayu. Yang pertama kita bahas alam sebagai ruang hidup sesama makhluk. Alam sebagai ruang hidup sesama makhluk tidak terlepas daripada kebijakan utama pengelolaan alam oleh orang Melayu. Orang Melayu menyadari bahwasanya alam itu bukan hanya tempat hidup umat manusia saja, tapi juga merupakan tempat tinggal hewan. Oleh karena itulah dalam membuat kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan alam, orang Melayu mengenal istilah yang disebut dengan tali berpilin tiga. Tali berpilin tiga ini merupakan 3 kesatuan utama yang dijadikan satu untuk mengambil satu keputusan bersama.
Tiga ini adalah yang pertama adat atau pemuka adat, yang kedua ulama, dan yang ketiga pemerintah. Jadi orang Melayu dalam mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hutan itu akan memusyawarahkan daripada pendapat tiga ini, yaitu ia kata adat, ia kata ulama, dan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan pemerintah, barulah suatu kebijakan dibuat untuk pengelolaan hutan Melayu. Selain itu, orang Melayu juga mengenal disebut dengan nama hutan-hutan kayat dan hutan tanah ulayat. Hutan kayat, apabila suatu wilayah berbentuk kerajaan, maka pembagian wilayah tersebut dilakukan oleh sultan, sehingga tanah-tanah yang dimiliki tersebutlah yang disebut dengan nama hutan-hutan kayat. Rata-rata hutan-hutan kayat ini tanah yang dimiliki oleh sultan. Kemudian hutan tanah ulayat. Hutan tanah ulayat ini apabila suatu wilayah yang berbentuk pemerintahan adat, maka suatu wilayah yang memiliki tanahnya disebut dengan hutan tanah ulayat. Tanah hutan tanah ulayat ini dikelola oleh sekelompok masyarakat dengan dipedomani oleh seorang ketua adat. Jadi ketua adatlah yang akan memutuskan pengelolaan daripada hutan tanah ulayat ini. Dan yang ketiga, keseimbangan ekosistem. Baik hutan-hutan kayat maupun hutan tanah ulayat, keduanya memiliki kesamaan, yaitu hutan tersebut dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh keluarga kesultanan maupun komunitas masyarakat adat tanpa boleh dirusak maupun diperjualbelikan. Pemanfaatan hasil hutan tersebut juga dilakukan sesuai dengan ketentuan adat. Misalnya di daerah Riau terdapat istilah Sungai Larangan. Sungai Larangan ini merupakan suatu kawasan sungai yang telah dibatasi secara adat. Maksudnya, Sungai Larangan ini, sungai tersebut tidak boleh ditangkap ikannya. Ada beberapa kebijakan mengenai penangkapan ikan tersebut. Misalnya di daerah Lipat Kain, penangkapan ikannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan masyarakat. 1 tahun sekali barulah dibuka sungai itu untuk dipanen ikannya oleh masyarakat. Hasil penangkapannya akan dibagi rata kepada seluruh masyarakat adat tersebut. Namun, sungai yang tidak dibatasi oleh adat itu tetap boleh dipanen harian oleh masyarakat. Jadi sungai itu dibagi dua. Ada sebagian yang merupakan sungai investasi akan dibuka setahun sekali, dan sebagiannya lagi sungai itu akan dilakukan pemanenan setiap hari. Sehingga dengan demikian diharapkan ikan-ikan yang ada di sungai tersebut tetap terlestarikan karena tidak seluruh bagian sungai diganggu oleh masyarakat. Berikutnya kita bahas alam dalam pandangan budaya orang Melayu. Yang kedua adalah alam terkembang menjadi guru. Hal ini seperti yang telah dijelaskan di atas merupakan filosofi pertama orang Melayu, yang mana alam terkembang menjadi guru ini memiliki 3 makna dasar, yaitu yang pertama penanda eksistensi dan marwah. Bagi masyarakat Melayu, masyarakat adat yang tidak memiliki hutan-hutan dianggap sebagai masyarakat terbuang, hidup menumpang, dan oleh karena itu dipandang malang. Konsekuensinya, orang Melayu harus memelihara hutan-hutan tanah ulayatnya sebagai perwujudan untuk menjaga harkat, martabat, tuah, dan marwah. Sumber falsafah. Lingkungan alam merupakan nilai-nilai etika dan nilai-nilai kehidupan yang mewujudkan tunjuk ajar Melayu. Tunjuk ajar Melayu banyak sekali yang bersumber daripada alam-alam dan lingkungan ini, sehingga hutan ini menjadi sumber falsafah bagi orang Melayu. Sumber nafkah. Hutan dengan segala isinya merupakan sumber pemenuhan nafkah bagi orang Melayu. Orang Melayu mengharuskan pemanfaatan hutan tanah dilakukan dengan arif dan bijaksana, cermat dan hemat, supaya manfaatnya dapat berlanjut turun-temurun. Ungkapan alam terkembang menjadi guru ini bisa kita lihat daripada dua filosofi Melayu dalam tunjuk ajar Melayu, yaitu pepatah ataupun nasihat yang telah diberikan oleh orang tua-tua kita.
Yang pertama, tanda orang memegang adat, alam dijaga, petua diingat. Tanda orang memegang amanah, pantang merusak hutan tanah. Tanda orang berpikiran panjang, merusak alam ia berpantang. Dari petua yang pertama ini bisa kita lihat bahwasanya orang Melayu tidak mau merusak alam lingkungannya dan ingin melestarikan alam lingkungannya. Kemudian dalam pepatah yang berikutnya kita jumpai, makan jangan menghabiskan, minum jangan mengeringkan, kalau makan berpada-pada, kalau minum berhingga-hingga, apabila mengolah hutan tanah, jaga pelihara janganlah memunah. Ini dalam dialek bahasa Melayu asli. Maksudnya adalah makanan dan minuman yang kita miliki hari ini harus ada yang kita tinggalkan untuk hari esok. Tidak boleh dihabiskan sekarang juga. Kemudian bait terakhir yang berbunyi, apabila mengolah hutan tanah, jaga pelihara jangan memunah. Maksudnya adalah orang Melayu boleh mengolah tanah, tetapi jangan sampai tanah tersebut rusak dan tidak bisa diwariskan lagi ataupun dimanfaatkan lagi oleh generasi yang akan datang. Kearifan Melayu dalam pemanfaatan alam lingkungan. Orang Melayu dalam pemanfaatan lingkungan alam atau tanah memiliki 5 kearifan. Yang pertama adalah tanah kampung. Tanah kampung ini adalah tanah untuk tempat pemukiman, tempat tinggal masyarakat orang-orang Melayu. Yang kedua, tanah dusun. Tanah dusun ini tanah untuk berkebun dan tanaman keras atau pohon yang memerlukan waktu yang lebih dari 1 tahun. Misalnya tanah dusun ini untuk penanaman karet, durian, nangka, petai, manggis, dan lain-lain. Kemudian tanah peladangan. Tanah peladangan ini tanah untuk menanam ladang padi, ubi kayu, dan tanaman musiman lainnya. Kemudian wilayah pencadangan. Wilayah pencadangan ini tanah yang dicadangkan untuk keperluan di masa depan. Biasanya tanah ini ada yang ditanam, ada juga tidak, tetapi hasil panennya tidak langsung dipanen, tetapi diambil dalam tempo waktu yang lama sesuai dengan kesepakatan adat. Kemudian rimbo. Rimbo ini istilah kita adalah hutan, yaitu tanah terdiri dari rimbo kepungan sialang, hutan larangan, rimba simpanan, dan rimbo gano. Kemudian ekologi sosial Melayu di Riau. Secara umum, orang Melayu bertempat tinggal di 3 tempat, yaitu yang pertama adalah pedalaman. Pedalaman ini dalam bahasa Melayu disebut juga dengan daerah hulu, yaitu kawasan yang dihuni oleh kelompok-kelompok kecil dalam ikatan kekerabatan atau perkauman yang ketat dan terbatas. Jadi daerah pedalaman ini pemukiman yang hanya dihuni oleh satu kaum Melayu yang rata-rata memiliki hubungan darah yang sangat kuat. Yang kedua, kampung. Kampung yaitu kawasan yang dihuni oleh gabungan berbagai kelompok kekerabatan atau kaum yang saling berinteraksi. Jadi kampung ini lebih besar daripada pedalaman, dan di dalam kampung itu sudah terdapat beberapa kaum atau puak-puak Melayu. Dan yang ketiga adalah bandar. Bandar yaitu kawasan yang secara sosial bercampur, bukan hanya di dalam pengertian puak, tapi juga bangsa yang satu sama lain saling berinteraksi. Jadi dalam bandar ini tidak hanya dihuni oleh orang Melayu, tapi juga banyak oleh orang-orang di luar Melayu. Misalnya terdapat orang Cina, orang Mandailing, orang Jawa, itu semua banyak terdapat di bandar-bandar Melayu. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya.